Oke, teman-teman, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini materinya adalah honeypot monitoring, teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan Wazoo untuk IDS plus dengan Surikata ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Surikata itu bisa mengidentifikasi beberapa jenis serangan dibanding si Wazoo-nya gitu. Jadi lebih canggih lah monitoringnya. Jadi teman-teman di evaluasi 3 kemarin ada Wazoo, di IDS dulu oleh Surikata, nanti hasil lognya dibaca oleh si Wazoo, nanti ngenotif ke Telegram. Jadi kalau ada yang menyerang nanti masuk ke Telegram langsung kan ya, gitu kan ya kemarin skenarionya. Nah, sebetulnya teman-teman ada skenario lain, kita menggunakan yang namanya honeypot. Jadi honeypot monitoring toolsnya itu menggunakan Cowry gitu, plus si Wazoo untuk monitoringnya ya. Sedangkan si honeypotnya itu menggunakan Cowry gitu. Nah, sebetulnya ini lanjutan teman-teman ya, lanjutan dari simulasi IDS kemarin. Jadi kita nyebutnya itu threat hunting gitu ya. Jadi kita beneran kalau ada yang nyerang, kita tipu si penyerangnya, lalu kita analisis gitu. Dia tuh nyerang apa yang dia serang gitu kan ya. Dia nyerang apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk konsepnya. Nah, jadi untuk honeypot sendiri, teman-teman, secara definitif ya, atau definisinya, honeypot itu adalah sistem keamanan komputer yang sengaja dibuat rentan untuk memikat penyerang. Jadi kita bikin satu server yang dimana servernya ini memang rentan gitu, tapi isinya itu mirip dengan yang asli, teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki sistem, itu sistemnya itu tentang e-learning misalkan. Teman-teman bikin e-learning di sekolah SMA mana gitu ya, untuk produk PKM teman-teman. Nah, untuk menghindari atau untuk melakukan agar si penyerang itu kejebak gitu ya. Nah, kita bikin honeypot. Honeypot itu kan kayak wadah ini kan ya, wadah madu gitu kan ya. Kalau teman-teman nonton film Winnie the Pooh tuh, dia suka bawa honeypot gitu ya. Kalau kita cek nih, honeypot. Nah, kayak gini ya tuh wadahnya madu gitu. Nah, si honeypot ini teman-teman tuh sistem atau data jebakan yang dirancang agar terlihat menarik bagi peretas, padahal sebenarnya terisolasi di dalam pengawasan kita gitu. Nah, jadi kalau kita gambarkan kayak gini teman-teman. Nah, ini real server kita. Kita coba si servernya itu kita coba bikin daminya gitu ya. Bikin daminya sehingga si honeypot ini beneran mirip dengan real server kita gitu. Padahal ketika ada attacker nyerang ke sini gitu ya, nyerang ke server kita, dia tuh malah bakal terjebak karena kita awasi nih. Di sini kita beneran awasi pola serangannya dia, terus dia tuh berasal dari mana, kita coba tracing dan lain sebagainya. Sehingga setelah kita monitoring di si honeypotnya, kita tahu si attackernya tuh berasal dari mana, terus dia tuh mau ngapain, polanya seperti apa gitu. Jadi nggak langsung ke real server kita ngasih daminya lah. Biasanya si daminya tuh ngambil dari sini teman-teman, dibuat semirip mungkin dengan ini gitu, dengan real servernya. Nah, tadi di sini ya berfungsi sebagai umpan untuk mengalihkan serangan dari sistem produk asli gitu. Jadi biasanya orang-orang itu membuat si honeypotnya itu semirip mungkin dengan real servernya. Oke, nah berikutnya sebetulnya tujuan pada materi hari ini teman-teman ya, jadi kita tuh bisa mempelajari gitu ya. Tujuan si honeypot ini kita bisa mempelajari taktik dan teknik serta prosedur si penyerang gitu, sehingga kita tuh nanti bisa mengumpulkan indikator kompromi atau IOC gitu ya. Jadi itu tuh bisa memperlambat pergerakan penyerang, serta kita bisa tahu gitu kira-kira, atau kita bisa memprediksi kira-kira si penyerang ini nantinya bakal ngapain nih. Misalkan gini,
kita kasih coba atau kita kasih contoh, misalkan si attacker ini, teman-teman, ini adalah teman-teman yang sudah belajar X-ray misalkan. Nah, teman-teman, saya bikin e-learning yang dimana e-learningnya itu saya bikin semirip mungkin dengan e-learning asli, padahal dia adalah honeypot gitu ya. Nah, teman-teman nyerang pakai X-ray ke sini. Saya tahu nih bahwa teman-teman sedang nyerang, sehingga ketika saya analisis, oh teman-teman lagi nyerang nih menggunakan X-ray, sehingga saya tahu kemungkinan nextnya adalah teman-teman menggunakan SQL Map. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu, kita yang pertama bisa tahu dulu, yang kedua kita bisa melakukan serangan balik gitu ke si attacker, meskipun agak sulit sih gitu kan ya. Nah, itu salah satu tujuan dari si honeypot itu. Nah, terus untuk tools yang akan kita gunakan adalah open source, namanya Cowry, teman-teman. Jadi Cowry adalah medium to high interaction SSH dan telnet honeypot. Jadi si Cowry ini dia mencatat serangan brute force dan interaksi sel yang dilakukan oleh attacker, termasuk file yang diunduh. Jadi dia dibiarkan masuk ke sini karena dibiarkan rentan, sehingga kita tuh bisa melakukan monitoring gitu. Tuh ya. Oke. Nah, untuk arsitekturnya sendiri, teman-teman, jadi nanti misalkan teman-teman nyerang pakai kali, nanti masuk ke si Cowry-nya menggunakan port 2222 SSH gitu ya. Nah, terus teman-teman nanti si si Cowry-nya ini bakal ngirim ke si Wazoo. Si Wazoo-nya bakal masukin ke server dan dashboard, nanti bakal nge-alert ke Telegram gitu. Jadi teman-teman seolah-olah sedang menyerang server asli, padahal teman-teman sedang masuk ke Cowry. Nanti si Cowry-nya ini ngasih ke Wazoo gitu ya, ngasih log ke Wazoo. Nanti si Wazoo ini memunculkan di server dan dashboard, lalu lah dikirim ke Telegram alert. Jadi kayak yang kemarin gitu ya. Nanti akan muncul bahwa ada attacker yang menyerang Cowry kita gitu. Gitu. Itu ya. Nah, ini menggunakan Cowry untuk honeypot. Nah, cara instalasinya teman-teman bisa mengikuti ini ya, untuk si Cowry-nya sendiri, terus integrasi dengan Wazoo-nya. Nanti teman-teman nambahin ini di konfigurasi yang seperti kemarin ya, kita nambahin JSON-nya si Cowry gitu. JSON-nya si Cowry kita tambahkan di si Wazoo-nya. Terus jangan lupa di restart teman-teman si Wazoo-nya ya, ini yang paling penting. Karena kalau nggak di restart nanti nggak akan kebaca gitu ya. Oke. Nah, terus teman-teman misalkan kita coba kita serang nih menggunakan Hydra. Hydra itu adalah tools untuk brute force ya. Brute force nyobain password satu-satu. Nah, ketika berhasil, ketika si penyerang ini melakukan serangan, nanti si Cowry ini ngasih log. Nah, log ini yang ada di honeypot gitu. Ngasih log ke sini, teman-teman. Terus si log ini nanti dikirim ke si Wazoo, diambil datanya sama Wazoo, nanti sama si Wazoo dimasukkan ke dashboard, lalu dikirimkan ke Telegram teman-teman. Jadi anggapan si penyerang dia tuh sedang menyerang server gitu, sedang melakukan brute force kepada server, padahal dia sedang melakukan brute force kepada si honeypot-nya, si Cowry-nya gitu. Oke. Nanti di Wazoo-nya teman-teman kurang lebih bakal seperti ini ya, seperti waktu itu ya. Oh, ini ada percobaan login 150 dari IP sekian. Nah, nanti kan bakal nge-alert nih ya. Tuh. Padahal ini tuh nggak ke server kita asli gitu ya. Dia masuknya ke si Cowry-nya gitu. Nah, ini nanti kan yang ada di Wazoo kan kayak gini kurang lebih ya, teman-teman ya. Seperti yang sudah kita praktekkan. Nah, nanti setelah masuk ke sini kita bisa analisis, oh yang diserang tuh ini ya IP kita, terus si IP penyerangnya adalah ini, dan kita bisa trace nih IP yang nyerangnya siapa gitu. Oke. Nah, terus untuk evaluasi dan praktikumnya silahkan teman-teman ya. Teman-teman jalankan Cowry honeypot di virtual mesinnya, terus konfigurasi, terus coba lakukan dengan Hydra brute force, terus capture screenshot dashboard Wazoo yang menampilkan alert serangan tersebut teman-teman ya. Nah, terus kita harus bisa menjawab ini nih, apakah fungsi utama dari honeypot dalam cyber security gitu. Setelah teman-teman menjalankan ini, teman-teman harus bisa menjawab ini.
Nah, ini menjadi penting teman-teman, balik lagi ya, karena di dunia industri sekarang itu sudah mulai aware terhadap security gitu. Jadi ada istilah secure by design gitu. Jadi kita ngedesain itu harus secure dulu baru aplikasinya jalan. Meskipun kadang-kadang di kita itu yang penting jalan dulu, security-nya nanti. Nah, itu tuh bagi orang-orang yang mungkin sangat memahami security itu tuh salah gitu, karena kalau kita mau membuat sistem, kita tuh harus secure by design gitu ya. Karena jatuhnya nanti jadi lebih mahal loh kalau teman-teman memperbaiki sistem gitu, dibanding teman-teman membangun sistem yang ada security-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, untuk si Cowry sendiri, dia tuh bisa meniru atau mengemulasikan lingkungan atau environment gitu ya, sistem operasi Linux kita teman-teman, dengan sangat realistis gitu. Jadi beneran mirip dengan kalau kita pakai Linux. Nah, dia tuh bisa melakukan emulasi semirip mungkin gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu si penyerang tidak menyadari bahwa mereka berada di dalam sistem yang jebakan. Jadi intinya kita bikin sebuah jebakan yang dibuat semirip mungkin gitu ya. Nah, ini si Cowry ini dibuat semirip mungkin, dimana si penyerang itu yang harusnya menyerang real server malah menyerang si honeypot ini gitu. Nah, yang pertama itu yang dibuat mirip itu adalah file system. Jadi ketika si penyerang melakukan exploit gitu ya, nah nanti kan di Linux itu ada etc, var, root dan lain sebagainya ya, yang sering kita temui ketika kita membuat sebuah sistem. Nah, itu tuh dibikin juga sama si Cowry-nya dan dibuat semirip mungkin gitu. Sehingga pas teman-teman masuk ke sini, sebetulnya teman-teman sedang masuk ke si Cowry-nya, ke si honeypot-nya gitu. Nah, berikutnya simulasi komen. Jadi ketika teman-teman sudah seolah-olah masuk ke si Cowry-nya dan teman-teman melakukan ls, itu tuh bisa jalan gitu ls-nya. Dan muncul foldernya. Padahal pas muncul itu adalah folder punyanya si Cowry, bukan folder punyanya si sistem gitu. Berikutnya ada malware capture. Dia bisa menangkap dan menyimpan secara aman setiap malware yang diunduh penyerang melalui widget gitu. Jadi sangat aman lah ya. Jadi si malwarenya itu terisolasi gitu. Terus ada yang disebut dengan fake kredensial. Jadi nah, di sini tuh nanti ada etc password, tapi isinya tuh bukan password asli kita gitu. Ini tapi password asli si Cowry-nya gitu ya. Jadi pas masuk ke sini, ini ada nih sebetulnya gitu. Ini identik banget dengan Linux gitu. Padahal ini bukan isi filenya si sistem Linux kita, tapi file sistemnya si Cowry gitu. Gitu, oke. Nah, ingat ya nih, file aslinya tidak pernah dieksekusi di OS asli. Jadi benar-benar terisolasi di dalam si honeypot-nya. Jadi sangat aman gitu ya. Nah, file tersebut diam-diam diunduh, ditangkap dan dikarantina di dalam directory. Jadi misalkan teman-teman si penyerang itu mengunduh malware gitu ya ke sistem kita, ini tuh nggak akan masuk ke sistem asli kita, tapi si malwarenya tersimpan di si honeypot-nya. Makanya di sini ada yang disebut dengan malware capture gitu. Jadi ketika si penyerang ngedownload di sistem kita, ngedownload malware yang sudah mereka bikin, itu tuh tidak benar-benar masuk ke sistem kita gitu. Biasanya kan kalau si penyerang itu udah bisa masuk ke sistem kita, mereka bakal mengunduh malware yang sudah mereka bikin agar bisa nge-remote misalkan gitu ya, nge-remote selamanya gitu kan ya. Nah, ini nggak bisa nih karena ternyata si malwarenya itu terisolasi gitu. Jadi beneran sangat aman gitu ya. Tadi saya nambahin dikit teman-teman di bagian bawah sini ya. Nah, ini tugas yang harus teman-teman lakukan. Install si Cowry-nya, terus modifikasi di bagian sini ya untuk membuat fake kredensial seperti user, sysadmin dan lain sebagainya. Terus tambahkan file sistem db backup 2026 SQL. Ini padahal kita bikin aja gitu ya, pakai touch gitu ya. Nah, sehingga bisa mengelabui si attacker. Terus bikin fake hostname. Terus konfigurasi wajuh untuk interaksi ya. Ini konfigurasi wajuhnya agar bisa menerima data dari si Cowry. Terus lakukan serangan dari VM penyerang kali Linux dan cobalah mengakses atau mengunduh file palsu yang telah dibuat.
Terus capture screenshot dashboard 2 yang menampilkan alert saat attacker berinteraksi dengan file system kita. Jadi ini harus teman-teman lakukan ya untuk hari ini ya. Harus teman-teman lakukan gitu. Sebetulnya coba ya saya refresh dulu apakah sudah masuk. Saya sudah melakukan penambahan. Nah, ini ya. Oke, untuk mapping port honeypot teman-teman ya kan kalau SSH itu biasanya port 22 port aslinya. Nah, si honeypot itu port 2222 atau bisa dibalik teman-teman. Jadi port si 22 ini digunakan untuk honeypot agar si penyerang itu menyangka bahwa port 22 itu adalah port sistem asli kita, port SSH kita, padahal dia tuh udah kita ubah untuk si port honeypot. Sama telnet juga 23 kita simpen di 2223. Ini bisa dibalik ya. HTTP juga sama, port aslinya kan di 80, kita ubah nih di 80 agar si penyerang itu nyangkanya port 80 itu adalah sistem asli kita, web asli kita, padahal itu tuh punyanya si honeypot. HTTPS juga sama, tambahin 8. Tapi kalau kita mau dibalik boleh ya, misalkan 443 jadi untuk si honeypot, 8443 itu untuk sistem kita. Sangat boleh gitu ya. Nih, secara praktikal server tetap menggunakan port SSH asli, misal digeser ke port 65000 gitu. Jadi si admin sungguhan mah kalau mau ngakses SSH ke sini, nggak ke port 22 gitu. Karena ya tadi si port 22-nya kita alihkan untuk si Cowry gitu. Jadi ketika ada user yang nyerang ke port 22 itu sedang masuk ke si honeypot-nya gitu ya. Jadi itu sih yang paling penting. Itu. Oke, ini sudah. Cara instalasinya ini ya, tinggal diikuti aja teman-teman instalasi si Cowry-nya. Silahkan diikuti sampai selesai. Terus nanti ini silahkan gunakan Kali Linux. Si Cowry-nya simpan di Ubuntu ya. Terus ini kita gunakan Kali Linux untuk menyerang. Jadi ketika kita menggunakan Hydra itu untuk brute force ya. Ke port 22, nyobain SSH-nya terus-menerus gitu ya. Nah, di sini tuh terdeteksi dan dikirim ke Telegram gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, teman-teman ya. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Nah,